Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Nur Maulid dari kelompok 6 NPM 19121. Kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang dihapusnya perikatan terkait dengan pasal 1231. Perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian seperti pembayaran, inovasi, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, pembatalan, dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang-undang diantaranya konsignasi, musnahnya barang-barang terutang dan daluarsa. Agar berakhirnya perikatan tersebut dapat terurai jelas, maka perlu dikemukakan beberapa item yang penting perihal definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengatur sehingga suatu perikatan atau kontrak dikatakan berakhir, yang dapat dihapusnya perikatan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Oktari, NPM 19124 dari kelas C akan menjelaskan mengenai pembayaran. Berakhirnya kontrak karena pembayaran dapat dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1382 BW sampai dengan 1402 BW. Pengertian pembayaran dapat ditinjau secara arti sempit dan secara yuridis teknis. Pengertian pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang ataupun barang. Sedangkan pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya berbentuk uang saja, tetapi juga jasa. Contohnya jasa dokter, jasa tukang cukur, ataupun guru privat. Masalah yang sering muncul dalam pembayaran adalah subrogasi. Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang atau kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang tersebut. Setelah hutang dibayar, muncullah kreditur baru yang menggantikan kreditur yang lama. Jadi, utang tersebut hapus karena pembayaran tadi. Tetapi dalam detik itu juga hidup lagi dengan kreditur baru yang menggantikan kreditur yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Zulkarnain, NPM 19122. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu novasi. Novasi telah diatur dalam pasal 1413 BW sampai dengan 1424 BW. Yang novasi ini artinya adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan yang semula. Dalam pasal 1413 BW ini ada 3 jenis novasi. Yang pertama, novasi objektif, artinya objek diperbarui dengan membuat perikatan baru yang menggantikan utang yang lama dan menghapuskan perikatan yang lama. Yang kedua, novasi subjektif pasif, artinya subjek pasif atau debitor diperbarui dengan membuat perikatan baru yang menghapuskan perikatan lama sehingga debitor yang lama dibebaskan dari kewajibannya. Dan yang ketiga, novasi subjektif aktif, artinya subjek aktif atau kreditor diperbarui dengan membuat perikatan baru yang dihapuskan perikatan yang lama sehingga kreditor yang lama melepaskan haknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ramadan Fadila, NPM saya 191000126. Saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam pasal 1425 BW sampai dengan pasal 1435 BW. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Contohnya, A menyewakan rumah kepada si B seharga 300.000 per tahun. B baru membayar setengah tahun terhadap si A, yakni 150.000. Akan tetapi pada bulan kedua, A meminjam uang kepada si B sebab ia butuh uang untuk SPP anaknya sebanyak 150.000. Maka yang demikianlah terjadi antara A dan si B perjumpaan utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Roji, MPM 19123. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsignasi dan confessio. Yang pertama, konsignasi. Konsignasi terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Nah, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya. Dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Selanjutnya, confessio. Confessio atau pencampuran utang diatur dalam pasal 1436 BW sampai dengan pasal 1437 BW.
Confessio adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu fide. Pasal 1436 misalnya, si debitur dalam suatu testament ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin.